Dulu dunia ini dikuasai oleh dua blok yang besar. Yang pertama Roma. Makanya dalam Al-Quran ada satu surah Rom. Yang kedua Ghulibatur Rom. Bangsa Roma pernah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan Roma? Itulah dia Faris, Persia. Blok barat Roma, blok timur Persia. Raja-raja Persia terkenal dengan ganas, kejam, dan ketika itu terjadilah sebuah eksiden. Seorang tukang masak menjatuhkan setetes makanan di atas meja tuan raja dengan istana kemegahan dan kemewahan. Pantang bagi raja melihat ada tetesan makanan yang jatuh. Pengawal, ini ada yang tidak benar dengan pekerjaannya. Tangkap ini tukang masak. Tangkap koki ini. Apa hukumannya tuan raja? Pancung kepalanya. Karena dia sudah membuat kekeliruan, kesalahan besar. Walaupun setetes makanan, tapi karena ditumpahkan di depan raja yang agung, yang besar, yang hebat, yang kuasa, raja di raja, Syahin Syah, maka pancung kepalanya. Apa yang terjadi pada pelayan tukang masak ini? Sebelum dia mati, maka dia ambil bejana, mangkok tempat makanan, dia isi makanan penuh, lalu dia tumpahkan dia atas meja di depan tuan raja. Raja heran, semakin bangkit emosi kemarahannya. Kenapa kamu tumpahkan makanan di dalam bejana mangkok itu ke atas meja ini? Wahai orang yang akan dipancung hukuman mati. Tuan raja, aku tidak ingin nanti tersebar berita bahwa aku mati dipancung hanya karena setetes makanan yang tumpah di atas meja tuan raja. Lalu, aku ingin agar orang tahu aku dipancung karena menumpahkan makanan satu bejana, satu baskom besar. Lama tuan raja Persia berpikir, oh begitu mulia akhlak budi pekertimu, kau selamatkan nama baikku, sehingga aku tidak tertulis dalam sejarah sebagai orang yang amat sangat beringas, brutal dan kejam, membunuh tukang masak koki hanya setetes makanan. Oleh sebab itu aku berikan engkau ampunan, dan wahai pengawal, lepaskan dia, berikan dia segala hadiah-hadiah, karena dia sudah menjaga nama baik tuan raja. Betapa akhlak sopan santun budi pekerti menyelamatkan diri, jiwa dan raga. Oleh sebab itu betul dalam sebuah ungkapan al-adab fauqal ilmi, tak ada gunanya ilmu S1, S2, S3, postdoktoral, profesor bila tidak berakhlak. Tapi seorang tukang masak yang tidak punya jabatan kuasa apa-apa, hanya mencincang daging-daging, sayur mayur, dihidangkan kepada tuan raja, dia sudah diselamatkan, bahkan dimuliakan, dikenang sepanjang zaman sejarah, dan bahkan dia dimuliakan di hadapan orang-orang yang hanya dianggap biasa-biasa saja. Betapa akhlak budi pekerti. Bahkan Nabi Muhammad SAW dipuji Allah dalam Al-Quran. Apa pujian Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada dalam akhlak budi pekerti yang agung dan mulia. Itu pula jawaban Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, bagaimana akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Oleh sebab itu, puncak daripada iman adalah akhlak. Puncak dari salat adalah akhlak. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita berlapang dada, bagaimana kita menjalin ukhuwah. Puncak daripada puasa adalah akhlak. Bagaimana berakhlak kepada Allah, senantiasa merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah. Bagaimana merasakan lapar dan sakitnya fakir miskin. Bagaimana merasakan sakitnya orang-orang yang tidak punya ayah, anak-anak yatim. Puncak daripada haji juga adalah akhlak. Bagaimana orang merasakan sama di hadapan Allah. Tidak ada beda antara berkulit hitam dengan berkulit putih, antara orang kaya dengan rakyat jelata.
semuanya sama-sama hamba Allah. Kullukum min Adam, semua kamu dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah akan kembali kepada tanah. Dan itulah puncak daripada penilaian Allah kepada seorang hamba. Yang akan dinilai adalah akhlak. Ketika ada orang yang ya'ti yaumil qiyamati bi salatin, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang banyak, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat hajat, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat wajib, salat sunat. Wasiyamin, dia juga membawa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, puasa Asyura 10, 9, 10, 11 Muharram, puasa 6 hari di bulan Syawal, apalagi puasa Ramadan, bahkan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud alaihissalam. Tapi ternyata tidak melembutkan hati, tidak memperbaiki pekerti. Dan sebab itu maka beribadah baik, tapi merenungkan substansi makna daripada ibadah adalah membentuk akhlakul karimah. Akhlak menyelamatkan seorang tukang masak daripada azab kematian. Akhlak menyelamatkan seorang pendosa daripada azab Allah. Akhlak menyelamatkan seorang calon penghuni neraka sehingga terselamatkan bahkan masuk dalam surga Allah karena akhlak yang baik dari turun rahmat Allah. Innama yataghammadani Allahu bi rahmatih. Sesungguhnya Allah meliputi aku dengan rahmat-rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk sampai anak cucu keturunan kita orang-orang yang menjaga akhlak. Terima kasih, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.